gimana sih caranya beriklan untuk budget yang terbatas gitu ya, supaya budget yang di spending itu bisa mendapatkan konversi ya, tapi nggak hanya mendapatkan konversi tapi tetap profitable kayak gitu guys ya. Langsung aja kita ke dashboardnya guys ya. Oke, ini kita sudah ada di dashboard guys. Ini adalah bisa dibilang adalah Ads Manager Dummy atau yang biasa aku buat eksperimen, yang biasa aku biasa gunakan untuk tutorial-tutorial kayak gini, kayak gitu guys. Ya, jadi yang pertama pastinya kalau misalkan kita mau membuat suatu campaign ya, kita create di sini. Terus kita bisa pilih objektifnya ya. Nah, di sini ada basic, ada advance. Loh Mas, basic itu gimana? Nah, kalau basic ini objektifnya masih sangat-sangat terbatas gitu ya. Cuman ada 5 ini kayak gitu. Nah, kita pilih yang advance aja supaya pilihannya jadi lebih banyak kayak gitu, kayak gini. Nah, terus di sini pilih yang product sales karena kita mau ngiklaninnya itu yang ke TikTok Shop kayak gitu guys ya. Jadi pilih yang product sales. Nah, terus di sini kasih nama aja karena ini cuma contoh. Aku nggak perlu pakai name structure ya, jadi cukup masukin aja tes kayak gitulah, atau ya tes gitu aja lah ya, tes kayak gitu. Terus ini campaign budgetnya yang ada di apa sini, yang di sini nggak aku aktifin ya, karena apa ya, ya ini cuma contoh. Tapi nanti akan aku kasih contoh lah untuk kapan sih kita menggunakan campaign budget, kapan kita menggunakan apa namanya, ad group budget gitu ya. Nah, terus kalau udah kita namain ya, kita klik continue aja gitu. Selanjutnya kita masuk ke level ad group ya. Level ad group ini kita men-setting segala hal terkait dengan targeting ya, audience, behavior dan lain sebagainya lah di sini kayak gitu. Nah, kita tulis saja tes ya. Nah, karena ya supaya menghemat waktu ya, kalau pakai name structure agak lama. Kita pilih di sini tipenya ya, shop ads-nya kita bisa pilih macam-macam ya, video shopping ads, self shopping ads atau product shopping ads ya. Tapi untuk kali ini aku kasih contoh yang video shopping ads saja gitu. Nah, di sini dipilih ya TikTok Shop-nya karena ini aku cuman contoh ya, aku pilih ini aja, Alpha Digital Marketer. Ini gak ada tokonya guys ya. Jadi cuman sekedar apa ya, contoh lah. Placement kalau misalkan kita menggunakan produk sales itu cuma bisa di TikTok ya. Tapi kalau oke, lanjut aja. Ini default aja, user comment, video downloadnya aku biarin aja. Audience targeting ini kalian bisa baca ya lebih detailnya. Kalau misalkan kalian kurang paham bahasa Inggris, di sini bisa kalian ganti ya. English bisa kalian ganti sebagai bahasa Indonesia ya. Nah, audience ini bisa kita pakai ya. Audience ini misalkan kalian masih baru buat, misalkan kalian baru jalankan, pasti ini kosong gitu. Karena kalian perlu buat dulu di sini, di alat, di Audience Manager ya. Buatnya gimana? Nah, itu di video aku yang lain itu udah ada, kalian tonton aja ya. Nah, jadi karena ini sebagai contoh, audiensnya aku nggak masukin gitu ya. Kalau kita masukin audience, nanti yang iklan kita cuman kena ke audience yang kita masukin aja gitu. Nah, terus kita pilih demografinya, lokasinya kita pilih Indonesia aja ya, karena contoh. Nah, terus di sini usianya kita pilih default, tapi nanti dari lokasi, usia dan lain sebagainya itu disesuaikan ya sama produknya apa. Karena ini cuma contoh ya, udah aku default aja. Gendernya bisa disesuaikan sesuai produknya, kira-kira bisa unisex, pria untuk pria atau untuk wanita itu nanti disesuaikan ya. Bahasanya aku pilih tanpa batas saja default. Minat ya, minat ini kalian bisa pilih broad atau mungkin kalian bisa masukin sesuai sama produknya. Misalkan ini aku produknya itu contoh misalkan skincare ya, ya udah aku bisa pilih skincare atau apa ya kalau skincare itu ya. Nah, lanjut ke perangkat nggak perlu ya, aku biarin default. Masuk ke anggaran, misalkan ini 200.000 ya per hari ya. Ini banyak yang tanya juga, Mas itu 200.000 selama berapa hari gitu ya. Ya ini untuk daily guys, daily berarti 1 hari segitu. Nah, tapi untuk sekarang ya, itu dailynya udah bisa mulai 100.000 udah bisa guys ya. Nah, tapi ini aku sebagai contoh aku masukin 200.000 aja kayak gitu. Nah, atur jadwal. Nah, ini nih di sini apa namanya, di anggaran ini sebenarnya yang paling menentukan gitu ya. Iklan kalian itu akan boncos atau akan profit kalau misalkan kalian pertama baru menjalankan TikTok Ads gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian udah cukup lama menjalankan TikTok Ads itu
udah ada historical datanya, jadi kita bisa lihat tuh bagusnya kayak apa gitu. Tapi kalau misalkan masih baru, di sini nih kalau bisa kalian atur dulu gitu ya, supaya iklannya bisa lebih profitable kayak gitu. Nah, anggaran harian ya kita bisa pilih, misalkan kalau mau testing ya gitu ya. Misalkan kalau mau testing, Mas aku budgetnya terbatas, ya udah bisa 100.000 dulu deh gitu ya, 100.000 dulu. Nah terus nanti di sini atur jadwalnya ya. Kalau misalkan untuk pertama kali kita pilih sekarang aja gitu, nanti biar langsung jalan ya. Nah kalau misalkan untuk pertama juga pemisah harinya kalau bisa pilih sepanjang hari gitu. Tapi nanti setelah mungkin udah sering ya jalan TikTok Ads-nya, nah kita bisa pilih waktu tertentu, bisa kita pilih waktu-waktu yang kiranya itu secara traffic dan kemungkinan untuk orang itu bertransaksi atau membeli itu tinggi gitu ya. Misalkan kayak apa Mas contohnya, misalkan gini nih, kita mau jalanin aja iklannya di sini ya. Jadi mulai jam 4 ya. Jadi mulai jam 4 sampai jam 24.00. Jadi jam 4 pagi sampai jam 12 malam gitu ya iklannya aktif. Terus jam 12 malam sampai jam 4 subuh ya itu iklannya mati, gak jalan kayak gitu. Nah itu salah satu yang bisa dilakukan kalau misalkan kita anggarannya terbatas gitu. Jadi supaya iklan itu jalan di jam-jam orang sedang ramai gitu, dan di jam-jam orang sedang untuk melakukan potensi pembelian itu lebih tinggi kayak gitu ya guys. Loh Mas, apakah di jam 4 sampai jam 12 sampai jam 4 subuh itu nggak memungkinkan untuk untuk terjadi penjualan? Sebenarnya memungkinkan juga gitu kan, tergantung minat orang ya. Cuman kalian bisa tes juga gitu, kalian bisa pilih sepanjang hari dan juga kalian bisa pilih gitu ya, pilih waktu tertentu di mana waktu-waktu orang udah mulai membuka aplikasi TikTok kayak gitu ya guys. Nah bisa kalian coba kayak gini, kayak gitu. Nah tapi dari pengalamanku ya kebanyakan itu di jam-jam rame yang kita jalankan iklan di situ itu akan jauh lebih bagus dan secara cost ya iklannya akan jauh lebih murah kayak gitu. Tapi beda produk biasanya beda gitu. Kalian harus tes dulu kayak gitu ya, harus tes dulu gimana. Setelah itu berjalan lebih bagus yang mana kayak gitu. Tetap prinsipnya ya dalam menjalankan ads ya, dalam digital marketing keseluruhan lah ya, itu kita harus acuannya pada data. Data itu kita dapat kalau misalkan kita udah pernah testing, kita udah pernah melakukan menjalankannya sebelumnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini pendapatan kotor. Loh, pilih yang mana Mas yang bagus? Nah jadi kita sesuaikan sama, ini kan penawaran dan pengoptimalan ya, kalau misalkan bahasa Inggrisnya itu bidding kayak gitu ya. Nah kita yang mau kita tawarkan itu apa? Kita mau mendapatkan klik kah, atau mulai check out kah, pembelian atau pendapatan kotor kayak gitu. Mas kalau misalkan kita pilih klik gimana? Nah jadi kalau misalkan kita pilih klik ya, kalau misalkan kita pilih klik berarti gini, nanti tujuannya atau goalnya itu kita ingin mendapatkan klik sebanyak-banyaknya. Jadi nanti nilai konversinya itu adalah klik. Misalkan konversi jumlahnya 10, nah berarti itu 10 klik gitu ya, bukan 10 penjualan ya. Itu untuk ini. Kalau mulai checkout sama kayak gitu. Jadi kita pinginnya orang itu mulai checkout aja gitu ya. Tapi nanti yang tertulis di konversi itu adalah mulai checkout, bukan pembelian ya. Nah, baru kalau pembelian ini ya, kalau pembelian itu, nah baru di konversinya ketulis pembelian. Loh, Mas kalau pendapatan kotor tetap sama. Kalau pendapatan kotor itu di konversi itu tetap pembelian ya. Cuman ini yang dimaksimalkan beda. Kalau yang ini pembelian itu yang dioptimalkan adalah jumlah pembeliannya ya, persatuannya, per pesanannya gitu. Nah, kalau yang ini pendapatan kotor ya, ini memaksimalkan omsetnya gitu, omset atau revenue, gross revenue-nya kayak gitu ya. Nah, atau mungkin ROAS-nya ya, return on ad spending-nya itu lebih tebel kayak gitu. Nah, kalau dalam logika sederhananya kayak gini, kalau misalkan pembelian ya, kita pilih pembelian, jadi secara sistem ya, algoritma TikTok itu mencari orang-orang yang berpotensi membeli. Cukup sekedar itu, berpotensi membeli, entah itu dia membeli harga 10.000, entah itu dia membeli harga yang 20.000, entah itu dia membeli harga yang 30.000, kayak gitu, bebas. Yang penting ada pembelian, itu tujuan dari yang ini ya, pembelian. Kalau yang pendapatan kotor, nah
secara sistem, nah ini logika sederhananya gini. Jadi secara sistem atau algoritmanya itu dia akan memprioritaskan orang-orang atau audiens yang akan membeli produk dengan value atau harga yang lebih mahal. Misalkan ada harga 10.000, 20.000, 30.000 ya. Jadi yang diprioritaskan pertama itu adalah orang yang akan membeli di harga 30.000 kayak gitu. Gampangnya kayak gitu guys ya. Jadi secara effort pasti dia akan lebih besar, dan secara agresivitas ya spending iklannya. Nah, ini pasti akan lebih besar untuk pendapatan kotor kayak gitu. Nah, cuman saran aku ya, kalau misalkan kalian masih baru atau mungkin masih pemula, kalian di awal ya, kalian bisa pilih pembelian dulu kayak gitu ya. Baru nanti kalau misalkan udah sering jalan ya, atau mungkin udah beriklan udah cukup lama, kalian bisa tuh pilih yang pendapatan kotor kayak gitu guys ya. Pilih pendapatan kotor. Apalagi kalian ingin melakukan retargeting atau remarketing campaign, itu sangat-sangat worth it banget gitu ya. Kalau misalkan kalian memilih pendapatan kotor. Tapi kalau misalkan untuk prospecting ya, audiens baru, kalian cukup pembelian aja, nggak masalah kayak gitu guys ya. Oke, loh mas, aku pilih mana? Nah, anggap aja ini kita masih baru pertama kali ngiklan ya di TikTok Ads. Pilih aja pembelian, cukup. Kita pasang target CPA-nya. Kita pasang target CPA-nya di sini, ya kayak gitu. Loh, mas, ini maksudnya gimana target CPA? Nah, target CPA itu adalah harga yang akan kita pasang atau yang akan jadi patokan gitu ya. Jadi setiap per konversinya itu, per pembeliannya itu berapa kayak gitu. Misalkan nih kita margin profitnya mungkin 20 atau mungkin 30.000 ya gitu ya. Jadi kita mau pasang paling enggak maksimal itu kita mau untung bersih separuhnya. Misalkan dari 30.000 kita mau untung 15.000 ya. Ya udah kita bisa pilih 15.000 gitu guys ya. Jadi nggak jauh-jauh dari ini, nanti CPA atau cost per acquisition-nya itu, cost per acquisition-nya itu ya, itu nggak lebih-lebih dari 15.000 gitu. Bisa kurang dari 15.000 atau lebih tinggi gitu, sedikit dari 15.000 kayak gitu ya guys. Nah, kayak gitu. Ini kan kalau dibaca 15.000 IDR per konversi, setiap konversinya. Jadi konversi yang dimaksud ini itu ada di sini nih. Kalau misalkan pembelian berarti 15.000 IDR per pembelian kayak gitu. Kalau misalkan ini klik ya, nah ini beda lagi nih. Misalkan ini kalau per klik itu kan dia lebih murah, misalkan 300 ya, 300 rupiah per klik kayak gitu guys ya. Nah ini di sini nih batas biaya per kliknya atau di sini itu disesuaikan ya sama tujuan pengoptimalannya yang kita pilih yang mana. Kalau pembelian berarti ininya per pembelian guys ya. Nah, loh mas kira-kira berapa mas ini yang kita masukkan sebagai target CPA di sini? Nah, jadi gini guys, banyak banget versi ya guys. Nah, jadi kalian bisa lihat dari historical data. Ketika kalian udah beberapa hari atau cukup lama beriklan, kalian bisa lihat tuh CPA paling murah kalian pernah capai itu berapa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Ya. Di sini kalian bisa pilih CPA-nya, misalkan kemarin aku jalan iklan CPA-nya udah nyentuh 10.000 tuh ya, udah bisa kalian bisa masukin aja 10.000 kayak gitu. Nah, atau mungkin kalian bisa ada rumusnya sebenarnya 2 sampai 3 kali target CPA. Misalkan kalian target CPA-nya adalah 7.000, kalian bisa isi 21.000 kayak gitu. Nah, bisa ada juga yang versi kayak gitu guys ya. Nah, terus juga kalian juga bisa lihat dari TikTok Creative Center ya, CPA rata-rata dari industri tersebut berapa. Misalkan di sini ya. Nah, di sini kita bisa buka TikTok Creative Center di Inspiration, kalian bisa pilih top produk ya. Nah, lalu di sini ada produknya apa aja nih? Di sini banyak banget ya. Misalkan produk kita parfum nih. Nah, kita bisa lihat di sini CPA-nya berapa nih? Ini 1.70 USD, 1,7 ya, 1,7 USD. Nah, kalau misalkan dirupiahin berapa? 1,7 ya. 27.000. Nah, jadi CPA rata-ratanya ya untuk parfum itu rata-rata di 27.000 kayak gitu. Kalau misalkan ini nih moisturizer and mist berapa nih? 0,94. Berarti berapa? 0,94 ya. Di sini ada 15.000 berarti ya, rata-rata 15.000 kayak gitu guys ya.
Terus kalian bisa lihat di sini juga sebagai acuan. Loh Mas, apakah kita harus acuannya di sini? Apakah kita nggak boleh Mas kalau misalkan kita ingin target CPA-nya sesuai dengan keinginan kita sendiri? Sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman ya kalau misalkan kita oh gini, aku misalkan pengen masukin target CPA itu misalkan 33.000 Mas, biar lebih murah kayak gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita masukin target CPA-nya terlalu kecil, itu iklan kita bakalan nggak jalan gitu. Jalan pun itu akan semakin lambat kayak gitu. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah di sini itu target CPA yang kita masukin adalah yang nggak terlalu kecil dan nggak yang terlalu tinggi juga gitu, supaya kita bisa ada di titik balance ya, kita bisa profit. Nah, tapi spendingnya itu nggak terlalu lambat, nggak terlalu slow kayak gitu. Nah, jadi buat kalian juga ya, mungkin yang masukin target CPA, kenapa ya aku nyantumin budget per hari itu 100.000 gitu, tapi per hari yang yang habis spendingnya kok cuma 50.000, kenapa? Nah, karena ini bisa jadi target CPA yang kalian masukin itu lebih terlalu sedikit kayak gitu guys ya. Jadi kalau misalkan kalian masukin target CPA secara spending itu dia pasti akan jauh lebih lambat kalau misalkan budgetnya itu terlalu kecil gitu. Jadi ini kan kayak ibaratnya kalau di dunia nyata itu adalah sistem lelang gitu ya, sistem lelang. Jadi ada brand nih, misalkan ada brand banyak nih ya, ada brand A, brand B, brand C, brand D gitu. Dia sama-sama ngebid, ngelelang gitu. Dia sama-sama ngemasukin harga di sini. Misalkan brand kita masukin harga 15.000 ya gitu. Nah, tapi ada brand lain, misalkan brand C misalkan ya, itu dia masukinnya di sini itu lebih dari kita, misalkan 30.000, 2 kali lipatnya kita gitu. Maka yang akan diprioritaskan terlebih dahulu pasti dia yang ngebidding atau yang masukin harga lebih tinggi kayak gitu. Jadi sama kayak sistem lelang kayak gitu guys ya. Nah, di sini intinya kalian harus bisa riset dulu ya, target CPA yang baik berapa dari historical data, dari tadi TikTok Creative Center bisa, atau kalian bisa menggunakan rumus yang biasanya digunakan orang-orang, yaitu 2-3 kali target CPA gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Alvan yang bagus gimana? Kalau menurutku ya lebih baik kita punya historical data dulu. Jadi pas kita ngiklan ya, itu kita kalau di awal-awal saranku jangan pakai target CPA dulu gitu ya. Nah, baru kalau misalkan kita punya historical data, kita bisa pakai target CPA gitu. Nah, cukup, tapi itu butuh proses yang cukup sedikit lebih lama ya. Kalau misalkan kalian pengen cepet ya udah kalian pilih aja di sini TikTok Creative Center. Di sini udah ada nih CPA ya, CPA dari industri ini, dari produk-produk ini tuh berapa aja gitu ya benchmarknya. Itu nggak bisa kalian pakai kayak gitu. Nah, kayak gitu guys ya. Nah terus biasanya gini guys, biasanya ada kasus juga kita masukin di sini, misalkan kita udah pilih nih di sini TikTok Creative Center misalkan ya, terus kita masukin di sini gitu ya misalkan. Nah terus ternyata loh Mas, kok spendingku lambat banget ya, misalkan 200.000 spending budget hariannya itu mentok-mentok setiap harinya itu habisnya cuman 120.000 gitu, masih ada 80.000 lagi gak ke spending gitu. Kenapa Mas? Nah ini biasanya terlalu kecil, kalian coba naikin perlahan, misalkan dari 15.000 kalian naikin jadi 18.000 gitu ya, kayak gitu guys. Kalian bisa misalkan kok masih lambat ya, nah kalian naikin lagi jadi 20.000 kayak gitu. Nah kayak gitu guys ya. Jadi kalau misalkan terlalu kecil pasti spendingnya akan lebih tersendat-sendat gitu lah, makin slow. Nah cuman kalau misalkan kita cuman inginnya profitabilitas, itu it's okay ya. Nah profitabilitas itu it's okay, yang penting nggak apa-apa lah per harinya kita dapat penjualan berapa, yang penting iklan kita nggak boncos. Ini bisa diterapin kayak gitu. Cuma kan biasanya kalau misalkan kita sebagai brand owner atau business owner kan kita pasti mau kejar omset kayak gitu kan, mau kejar omset, mau kejar penjualan itu yang banyak gitu. Nah pastikan kalau misalkan maunya tetap profit tapi kita juga mau tetap kejar omset, ya ini kita harus pas gitu masukinnya ya, supaya nanti spending budgetnya itu nggak terlalu slow, nggak terlalu lambat kayak gitu. Oke, misalkan kita udah kayak gini ya, kita udah masukin ya target CPA-nya, kita lanjutkan.
Nah, mungkin nanti kalian pasti nih di komentar ada yang tanya, Mas aku udah masukin target CPA, tapi kok spendingnya nggak jalan Mas? Atau spendingnya kok lambat banget ya Mas? Jadi penjualanku kurang maksimal ya. Itu kalian perlu otak-atik situ dari target CPA-nya gitu. Makanya aku rekomendasikan sebelum kalian menggunakan target CPA ya, kalau bisa kalian nggak pakai dulu sebelumnya gitu, supaya kalian bisa tahu nih historical datanya dari produk yang kita jalanin itu kira-kira berapa tuh CPA yang didapatkan. Paling murah bisa sampai berapa sih gitu, itu jauh lebih enak kayak gitu. Nah kalau udah gini kita tinggal masukin aja nih nama iklannya apa nih, tes misalkan ya kayak gini. Terus produknya kita bisa tambah, karena ini gak ada produk jadi aku skip aja. Nanti ini kalian bisa tambah detail produknya, ini bisa kalian pilih videonya ya, bisa kalian pilih videonya kayak gini. Ini anggap aja ada videonya, kalian bisa pilih. Terus nanti di sini udah muncul, kalian tinggal tayangkan aja kayak gitu, dan kalian bisa lihat hasilnya kayak apa. Dari hasil yang ada itu kalian jangan, waduh iklanku jelek ya, frustasi gitu ya, kepikiran, nggak bisa tidur, dan gitu guys. Jadi prinsipnya kalau misalkan kita itu jalanin ads dimanapun itu, platform apapun, tetap ada prinsipnya kalian tes dulu, kalian tahu hasilnya, kalian optimasi, kalian evaluasi kayak gitu guys ya. Jadi sekali iklan jelek jangan patah semangat kayak gitu, apa nih yang perlu diperbaiki gitu. Nah kalian bisa mengetahui iklan itu jelek atau bagus, apa aja yang perlu dioptimasi, dimaksimalkan. Pastinya kalian harus tahu, harus bisa baca datanya, harus bisa paham matriksnya kayak gitu guys ya. Dan mungkin segitu dulu ya video dari aku ya.